Pernikahan beda usia. Bab 003. Itu kamu. Masih sakit. Boril ingin memukul mulutnya sendiri yang tak tahu malunya malah bertanya seperti itu. Menurut Om. Bengkak dan aku kesulitan jalan, kalau Om mau tahu. Boril tersedak salivanya sendiri. Jawaban apa itu tadi? Dia tahu kalau Aprilia ini bermulut mercon seperti ibunya. Tapi kan tidak sefrontal ini juga. Boril menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Jangan mengkhawatirkan saya. Saya akan baik-baik aja. Tapi ini tidak betul Aprilia. Kita harus mencari juga orang yang kasih kamu obat. Dion namanya, apa perlu kita cari dia juga? Ya, dia harus diberi pelajaran. Itu kejahatan namanya. Dion yang memulai dan Om Boril yang menyelesaikannya dengan sempurna. Skakmat. Aprilia benar. Meskipun pemuda itu yang menjebaknya tapi tersangka utamanya adalah dirinya. Saya juga bersalah. Kamu boleh menghukum saya. Aprilia menatap tajam Boril. Kedua netra abunya seolah membius Boril dalam dunia gadis itu. Kalau sekarang aku minta Om nikahin aku, apa Om mau? Entah harus berapa kali Boril terkejut dengan ucapan Aprilia. Sekarang dia gelagapan tak sanggup menjawab. Aprilia tersenyum miris. Enggan bertanya lagi. Ia lelah, cinta satu malam ini dia yang meminta. Bukan kewajiban Boril untuk menikahinya. Lalu Aprilia membuka pintu mobil dan turun dari mobilnya. Tanpa Boril cegah. Matanya hanya memaku pergerakan gadis itu yang anehnya langsung berwajah ceria di depan gang rumahnya. Bersapa ramah dengan beberapa tukang ojek. Malam amat Neng pulangnya. Biasa Pak, pesta orang kaya. Potong tumpengnya jam 12 malam. Pan sayang kalau gak kebagian jadi makan dulu. Dengarkan. Bahkan Aprilia bisa bercanda dengan mereka. Anterin Aprilia ya bang, oke. Siap Neng. Aprilia duduk menyamping pada motor yang membawanya menuju pulang. Tak sedikit pun jalayangkan pandangan pada Boril yang sangat berharap dilirik oleh gadis itu. Mencengkram erat pegangan kemudinya, Boril terbayang perkataan Aprilia. Dion yang memulai dan Om Boril yang menyelesaikannya dengan sempurna. Kalau sekarang aku minta Om nikahin aku apa Om mau? Hal yang ingin dilakukan Aprilia setelah malam itu adalah diam di kamar selama mungkin. Tak ingin bertemu siapapun, tak ingin melakukan aktivitas apapun. Ia merasa pusat dunianya sudah raib. Bahkan untuk sekedar berjalan di tengah kerumunan saja ia takut. Namun tugas mata kuliahnya harus diserahkan hari ini. Dan perlu ke kampus. Mau tak mau Aprilia harus berangkat. Dan Aprilia bersyukur hari ini ia tak menemui Stella, entah kemana anak itu. Setidaknya Aprilia tak harus bertemu, karena merasa bersalah. Aprilia tahu kalau Stella sangat gigih menjodohkan Boril dengan Tante Naysila. Aprilia tak bisa membayangkan apa jadinya kalau sampai Stella tahu apa yang ia lakukan dengan ayahnya. Stella pasti akan sangat jijik padanya. Membayangkannya saja sudah membuat Aprilia bergidik ngeri. Semoga saja itu tak terjadi. Biarlah ia telan semua rahasia ini. Terlalu banyak yang tersakiti jika sampai fakta ini terkuak. Yang pasti keluarga Rohichan tak akan sama lagi memandangnya, begitupun bapak dan ibunya yang pasti malu akan kelakuannya. Aprilia menenggelamkan wajahnya di atas meja perpustakaan. Suasana perpustakaan yang sepi membuat Aprilia memilih tempat ini untuk menenangkan diri. Namun, rupanya ketenangan tak jua didapatkan saat ia rasakan sentuhan lembut di rambutnya. Aprilia mendongak dan terkejut saat melihat siapa yang mengelus rambutnya barusan. Ngapain kamu di sini? Aprilia beringsut menggeser duduknya. Sedangkan Dion makin memajukan tubuhnya. Dion, mau apa kamu? Gue kangen pengen nyicipin bibir lo lagi Vi. Laki.
Satu tamparan kembali dilayangkan Aprilia ke pipi Dion. Aprilia berdiri akan pergi tapi lengannya ditarik dan Dion mengurungnya tersudut di lemari buku. Lepas. Brengsek. Aprilia mulai menangis. Langsung ingat kembali pada malam kemarin. Trauma akan sentuhan pria. Sungguh ia ketakutan sekarang. Kenapa? Kenapa lo nangis? Gak perlu jual mahal lagi. Lo pasti udah tidur sama bapak-bapak sialan itu kan? Dion tersenyum miring. Melihat Aprilia yang terlihat sangat marah. Meskipun gue kesel karena dia udah ganggu kita malam itu, gue gak keberatan buat ngelakuinnya sekarang, ucapnya mesum sambil akan mencium leher Aprilia. Dion, kamu gila. Aprilia mengambil buku besar yang ada di belakang tubuhnya lalu memukulkannya pada kepala Dion. Hingga Dion melepaskan tubuh Aprilia. Ia mengadu kesakitan karena ulah Aprilia. Sakit Vi, kira-kira dong lo. Kalau mau BDSM-an, gak gini sayang. Sakit. Denger ya cabul. Rasa sakit itu gak seberapa dari efek yang udah kamu bikin dalam hidup aku. Luka. Aprilia menangis menumpahkan amarahnya sedangkan Dion malah tersenyum jahat. Muak dengan wajah Dion, Aprilia berlari keluar dari ruangan itu dan langkahnya terhenti melihat seorang mahasiswi yang terkenal di kampusnya sedang berdiri di balik pintu. Aprilia menatap tajam Rahel yang terkenal sebagai lambe turahnya kampus itu. Ngapain kamu? Nguping ya? Ah, enggak kok, cuma kebetulan dengar aja, ada yang diam-diam selingkuh nih. Tapi kalau selingkuh kan emang diam-diam ya? Ejek Rahel menyebalkan. Ia salah satu sosialita kampus yang tak suka pada Aprilia. Karena Aprilia cantik dan banyak disukai mahasiswa di sana. Namun tak ada yang berani mengganggunya karena selalu bersama Stella. Gak sama apa yang kamu pikirin ya. Dan jangan ikut campur. Belagu banget sih jadi cewek open B. Oh juga, jaga mulut kamu. Jangan sembarangan nyebar fitnah. Tak peduli pada peringatan Aprilia, Rahel malah melipat tangannya di dada seolah menantang Aprilia. Coba kalau yang mergokin kalian itu, Stella. Masih bisa gak lo sombong kayak gini? Anak tukang soto gak tahu diri. Udah numpang di keluarganya, sekarang malah main api sama Dion. Tahu diri dong lo. Kesal dengan kata-kata yang menyinggung harga dirinya, Aprilia menjambak rambut Rahel hingga menengadah ke belakang. Rahel pun menjerit sakit. Sakit Aprilia? Lepasin gue. Gak usah urusin hidup orang kalau cuman ngegosip. Stella gak akan percaya. Paling juga dia mau bantuin aku bikin soto cingur dari hidung kamu ini. Tubuh Rahel terdorong ke depan kala jambakan dari Aprilia terlepas. Sialan lo anak kampung. Tak peduli, Aprilia pergi begitu saja dari sana. Hati dan pikirannya sudah kacau. Malas untuk berdebat dengan siapapun. Dan memilih untuk pulang saja. Setelah Aprilia menolak bertemu karena alasan sedang sibuk membantu di warung soto, jadilah Stella menemui Salma Naysila. Tante atau adik kandung mendiang ibunya. Naysila memang sangat dekat dengan Stella, dan sudah menganggap Stella putrinya sendiri. Sibuk mengejar spesialisnya sebagai dokter obigin, membuat Naysila belum menikah di usia 30 tahun. Sudah banyak pria yang ingin dikenalkan orang tuanya untuk Naysila namun Naysila menunggu Boril datang melamarnya. Naysila sangat akrab dengan Stella. Meski mereka terpaut 10 tahun, tapi Naysila terlihat lebih dewasa dari gadis itu. Niat hati ingin curhat masalah cintanya dengan Dion yang tiba-tiba putus di tengah jalan, Stella malah mendapati sang tante juga sedang nelangsa. Merana, dan patah hati ala-ala ABG sinetron SMP di SCTV. Rasanya dia yang anak muda saja tidak separah ini. Bolehlah ia katakan kalau Naysila, lebay. Udah dong Tan. Nangisnya. Nanti beneran kok aku aduin papa sama oma. Aduin aja Stel. Saraswati, ibu dari Naysila, juga neneknya Stella ikut bicara. Papa kamu tuh gak punya perasaan. Dia ninggalin tantemu gitu aja.
Bilangnya ke toilet, tapi gak pulang. Pulang. Mom, diem Nay. Momi tuh cuman mau belain kamu. Momi gak tega ya lihat kamu malam kemarin pulang sendiri. Dan coba lihat sekarang udah hampir 1 minggu. Tapi Boril gak sekalipun hubungin kamu kan. Stella ikut merasa tak enak hati dengan ulah papanya. Sebenarnya apa yang dipikirkan papanya saat meninggalkan Naysila malam itu? Apakah ada hubungannya dengan sikap Boril yang selama 1 minggu terakhir ini kembali tinggal di rumah? Tidak lagi di ruko. Atas nama papa, aku minta maaf ya Nek. Jangan kamu sayang. Bilang sama oma, opa sama papamu. Suruh datang ke sini minta maaf. Momi, ini berlebihan. Di mana letak lebihnya? Hubungan kalian tuh gak ada kemajuan sama sekali. Kamu cinta sama Boril. Kan bagus, jadi kita masih tetap menyambung silaturahim. Cuma Borilnya aja yang bikin Momi gregetan. Stella dan Naysila hanya meringis-ngeris sudah tahu sifat keras Momi Saras yang keras karena dulunya beliau adalah dokter di kemiliteran. Sikap tegas dalam mendidik anak-anak pun sangat terasa. Kehilangan anak pertamanya, Salma Amanda, membuat Saraswati ekstra protektif terhadap Naysila. Dan ketika Naysila memutuskan mencintai pria yang pernah jadi menantunya, maka Saraswati pun sangat mendukungnya. Terlebih Stella pun sangat menyukai Naysila. Gini aja. Gimana kalau aku ajak tante sama papa makan siang bareng? Siang ini. Naysila dan Saraswati berpandangan. Lalu tersenyum tanda setuju ide Stella ini. Tapi papamu emang mau? Ragu Naysila. Stella tersenyum. Sebuah tempat makan siang favorit melintas di benaknya. Di mana lagi selain warung soto milik Pak Apko dan Ibu Liana. Tok tok tok, siapa? Pakai et. Aprilia membuka pintu kamarnya dan merengut saat ibunya yang berdiri di situ. Jadi kurir lajadah Bu. Lie, bantuin Hyun Bin gue. Aprilia terkikik gelis sendiri melihat ibunya. Ngapain sih lu di kamar mulu? Pakai dikunci lagi. Gak ngumpetin cowok kan lu di dalam. Liana melongokkan kepalanya dalam kamar Aprilia yang memang tak ada siapa-siapa. Jangan aneh-aneh deh Bu. Aprilia memanyunkan bibirnya. Pikiran absurd sang ibu memang selalu sulit terima otaknya yang cantik. Lu yang aneh. Udah 3 hari ini ngurung bae di kamar. Ngapain sih lu? Streaming drakor, mendingan bantuin bapak sama ibu di warung, males mau episode terakhir nih, tanggung, Aprilia bukan pemalas hanya saja ia enggan keluar kamar, bentar aja. Ada Neng Stella tuh di bawah, Stella. Di sini. Kok gak langsung masuk aja? Dai lagi makan soto di warung kita sama Pak Boril dan calon mamanya. Calon mama. Hati Aprilia mencelos saat mendengar Boril datang bersama pacarnya. Pria semuda itu melupakan apa yang mereka lalui seminggu kemarin. Sungguh miris sekali nasib bunga satu ini. Peri di bawah sana masih terasa tapi sang kumbang ternyata sudah mendapat bunga yang lain. Dia malah bengong. Ayo ke depan, bantuin. Iya Bu. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju warung soto mereka yang terletak persis di depan rumah. Tuh lihat Pak Boril biar kata udah dewasa, masih bisa dapat gandengan. Sama dokter lagi. Dokter. Iya, kayaknya jadi deh Pak Boril turun ranjang. Nikahin adeknya almarhumah Bu Manda. Lagi-lagi Aprilia merasa tercekat. Tahukah ibunya, pria yang barusan dibicarakan itu sudah mengambil mahkota anaknya. Kalah deh anak perawan ibu. Di rumah bae. Jangankan anak muda, duda aja gak ada yang mau, udah dibilang bukan perawan, dan kali ini serbet dapur melayang ke wajah darah cantik anak Bapak Apko dan Ibu Liana ini. Sampai di warung soto miliknya, memang sedang ramai hari ini banyak pembeli yang datang. Lokasi warung soto Pak Apko ini memang strategis di tengah kota.
Biasanya para pelanggan adalah para karyawan kantor atau pegawai-pegawai rumah sakit dan ruko usaha sekitar yang memanfaatkan waktu makan siang di sini. Meskipun jarak dari jalan utama agak jauh dan harus masuk gang, namun para pelanggan rela demi menikmati semangkuk soto yang selain terkenal akan kelezatannya ini, juga terkenal karena paras sang putri penjual soto yang cantik dan berbodi aduhai. Dan benar saja, baru sampai warung, sapaan hangat pelanggan pun diterima Fania. Diem aja di dalam sih Neng, 3 hari abang kemari cuman dilayanin sama bapak mertua doang. Goda Mang Musli, OB dealer motor ruko depan yang sering membeli soto di sini. Titipan para karyawan. Lagi mutih bang. Neng Aprilia item juga abang mau. Tapi Aprilianya gak mau. Abang udah punya bini. Weh. Aprilia menjulurkan lidahnya usil disambut tawa Apko dan Musli. Tanpa Aprilia sadar ada yang panas dingin saat ia menjulurkan lidahnya barusan. Ingat saat bagaimana ia hisap dalam-dalam hingga sang pemilik mengerang nikmat saat mereka berciuman. Setan. Kenapa ingat itu sih? Raut wajah Boril yang gelisah pun ditangkap Naysila dan Stella. Kenapa mas? Ah. Gak apa-apa. Cuma. Lagi lapar aja. Boril melarikan pandangannya pada Aprilia yang juga sedang menatapnya. Apa Ayu gak masalah ya? Soal malam itu. Kok kelihatannya dia biasa aja? Malah bisa bercanda. Apa cuma gue yang terlalu dihantui rasa bersalah? Boril membatin. Selama seminggu ini ia gelisah tak bisa memikirkan apapun. Hanya wajah Aprilia yang ada di pikirannya. Entah karena apa. Padahal ia tak pernah seperti ini sebelumnya. Sejenak pandangan mereka beradu sebelum Aprilia memutuskan terlebih dahulu. Aku terlalu menganggap hubungan satu malam itu istimewa. Sedangkan Om Boril, sepertinya gak ngaruh apa-apa buat dia. Malah sekarang dengan entengnya bawa calon istrinya kemari. Stella yang melihat Aprilia pertama kali. La pun melambaikan tangannya. Membuyarkan Aprilia dari lamunannya. Aprilia tersenyum pada Stella. Dan mau tak mau menghampiri meja kedua dari depan itu. Mereka nampak serasi bak satu keluarga. Wanita dewasa cantik berpendidikan di samping Boril jelas lebih menarik dibanding dia yang hanya anak tukang soto, mahasiswi tahun pertama, sudah tak perawan pula. Kok jadi alay begini sih? Tapi, masa bodoh lah mantan perawan mah bebas. Aprilia melangkah menuju mereka. Stella berwajah sangat ceria seolah sangat bahagia hari ini. Hai Vi. Aku sengaja ngajak papa sama tante aku makan di sini. Katanya pengen nyobain soto daging paling enak di Jakarta. Stella bercerita sambil melirik Boril sama Naysila penuh perasaan. Aprilia paham kalau hubungan keduanya pasti lebih dari tahap perkenalan. Ia pernah mendengar rencana Stella untuk menjodohkan papa dan tantenya itu. Syukurlah Stella bisa kembali ceria. Tapi Aprilia tak ikut senang karena ia tahu seperti apa Boril itu. Definisi dari abis manis, cari yang lain. Vi, kok diem aja sih? Hah, aku ganggu ya? Kata ibu, kamu diem aja di kamar udah 3 hari. Kenapa? Sakit? Kok gak ngasih tahu? Oma nanyain loh. Satu-satu dong nanyanya Stella. Repot jawabnya, tegur Naysila. Stella hanya nyengir saja. Kamu sakit. Kali ini nada kekhawatiran itu didengar dari mulut Boril. Yang tak biasanya nggak akan kehadiran Aprilia di sekitarnya. Tumben papa nanya Aprilia. Biasanya Aprilia mau nyungsep juga gak peduli tanda merek dagang, kita kemarin nyungsep bareng Stel, HM. Siapa yang nyungsep? Aprilia menutup mulutnya. Ia kira itu suara hatinya tapi ternyata tanpa sadar terucap dari bibirnya begitu saja. Maksudnya, aku kurang enak badan aja. Gak apa-apa kok. Lagi maraton drakor, Squid Game ya. Aku belum nonton, nantilah. Oh ya, pesen apa nih? Soto ayam, babat, daging atau sop?
Kamu mau apa, Bai? Tanya Naysila pada Boril. Yang sebenarnya Boril pun kaget dengan nama panggilan itu. Namun demi menjaga agar Naysila tak malu, ia diam saja. "Bi. Babia," cibir Aprilia dalam hati. Tentu saja tak berani di depan Stella. "Papa mau apa?" Kali ini Stella yang bertanya karena Boril sedari tadi hanya diam. "Terserah kamu aja, Stel. Kalau gitu aku mau soto dagingnya 3 porsi ya." April minumnya es jeruk. "Oke. Ditunggu ya." "Sip. Aku gak ikut bantuin ya, April." "Lia. Biasanya kalau main kemari, Stella akan ikut membantu Aprilia di dapur menyiapkan soto. Tapi karena ia yang menjadi pelanggan, maka Aprilia paham. Yang ia tak paham, kenapa hatinya sakit melihat Boril duduk di samping Tante Naysila. Bukankah ia sering melihatnya? Ada apa dengannya? Aprilia harus sadar diri. Menyerahkan diri pada Boril bukan berarti pria itu harus bertanggung jawab. Aprilia mendesah, masuk ke dalam fase kedewasaan ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ia tak bisa terus-terusan mengingat malam itu. Sedangkan dunia seperti itu bukanlah hal tabu bagi Boril. Sudah pasti Boril akan dengan mudah melupakannya. 3 porsi soto daging pun sudah dihidangkan Aprilia di atas meja masing-masing. "Ini sotonya, dan nasinya, es jeruknya belakangan ya, nanti bapak yang antar." "Makasih ya, April," ucap Stella ramah. Aprilia memberikan soto yang pertama untuk Stella. Kedua, untuk Naysila dan terakhir untuk Boril. Keduanya saling melihat namun terasa canggung satu sama lain. "Mas," kata Momi, "kapan orang tua Mas mau ke rumah buat ngelamar aku?" Refleks karena kaget, soto yang dipegang Aprilia tumpah dan mengenai lengan Boril. Stella dan Naysila pun berteriak. "Mas! Papal!" Boril mengibaskan kuah soto panas yang mengenai sebagian lengan kemejanya. Sedangkan Aprilia kebingungan. "Gimana sih kamu, Vi? Hati-hati dong," omel Naysila. Maaf om. Saya gak sengaja." It's okay. "Oke dari mananya Mas? Kulit kamu merah ini." Stella yang panik pada keadaan papanya sebenarnya sangat khawatir. Namun ia tahu kalau Aprilia tidak sengaja. Apko yang mendengar suara ribut, segera mendatangi meja bekas majikannya itu. "Pak Boril. Ya ampun, Aprilia. Ceroboh banget kamu tuh." "Ah, gak apa-apa Mang Apko. Jangan dimarah. Saya cuma kena dikit kok. Ambil odol sana." Iya Pak." Aprilia pun berlari ke arah belakang dapur. "Duh, Pak Boril. Maafin Aprilia ya Pak. Maaf sekali. Ceroboh tuh Mang, anaknya," tegur Naysila. "Iya Mbak, nanti akan saya bilangin." "Saya bilang saya apa-apa Mang." "Ah, boleh saya ke kamar mandi? Mau bilas ini?" "Boleh Pak." "Boleh, lurus aja ke belakang. Ada Aprilia tadi ke sana." "Stella antar Pak." "Gak usah. Kamu temani Tante Naysila aja ya. Kalian makan duluan aja." Setelah meminta izin pada Apko, Boril pun ke dapur melewati Liana yang menundukkan kepala karena rasa tak enak hati namun tak bisa mengikuti Boril karena kedai sedang ramai. Liana hanya bilang kalau di belakang ada Aprilia. Dan memang itu tujuannya, mencari Aprilia. Keluar dari kamar mandi, Aprilia sudah mengambil odol. Saat akan keluar, Aprilia terkejut karena sudah ada Boril yang menghalangi jalannya dan menutup pintu kamar mandi mengurungnya di dalam bersama pria itu.